Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi di Analisa IG Live barengan sama PDC Ngobrol Sore. Dan sekarang yang ditunggu-tunggu nih, aku agak deg-degan mau ketemu dokter yang keren, sukanya ngegas, tapi ditunggu oleh semua orang yang hari ini lagi ikutan Instagram Live aku. Ya, seorang dokter yang kontroversial, ngegas, tapi luar biasa idealismenya untuk menyelamatkan kebaikan seluruh umat manusia. Dan juga gimana supaya COVID-19 ini bisa menjadi PR kita bersama. Oke, aku langsung aja akan invite Dr. Tirta yang udah ditunggu-tunggu. Yap, kita waiting for Dr. Tirta. Ya, halo guys. Halo Dr. Tirta, selamat Yoi, sore. Lagi sibuk banget ya? ya nih habis ngurus APD soalnya besok mau ngirim ke 5RS di Bogor. Oke, keren banget sih Dokter Tirta. By the way, Dokter Tirta makasih banget. Ini udah datang di Instagram Live APDC Ngobrol Sore barengan sama aku Analisa di sini. Dan teman-teman udah pada nggak sabar nih buat dengerin kita ngobrol bareng berdua. Ini sebelumnya nggak mungkin aku kenalin ya, karena doesn't need to know lah, orang-orang udah pada tahu semua siapa sih Dokter Tuh, Tirta gitu ya. jalan, belum tahu lah ngapain. seorang dokter yang seorang dokter yang keren banget, lagi ngeviral di sana sini muncul, dan yang muncul ini viralnya adalah positif banget, yaitu menginspirasi kita semuanya buat berbuat Amin, baik, khususnya kasih. gimana mengajak kebaikan umat manusia. Dan anyway teman-teman, aku kemarin cukup takjub ketika aku ajakin kolaborasi Dokter Tirta, ini langsung nggak ada jawaban, nggak, langsung iya, asalkan demi kebaikan umat, Kak. Salut, salut. Ini lagi sibuk apa nih Dokter Tirta? Ngebagiin? Kalau hari ini sih lagi sibuk pertama diskusi dengan beberapa pihak, terutama pemerintah untuk edukasi ke masyarakat mengenai COVID. Terus nanti akan rilis juga video edukasi 3 kali mengenai ODP, PDP, OTG, pasien positif, gimana cara penanganan jenazah, terus pengadaan APD, nutrisi ke orang awam, pembagian masker kain. Belum saya juga harus mendata dan harus diskusi dengan berbagai dokter dari daerah. Terus hari Rabu insya Allah kita mau ngirim APD senilai hampir 1 ton ke Papua. Wow, keren banget. Terus ya dok ya, pokoknya sibuk tapi demi kebaikan semuanya. Konon katanya kemarin sempat ini ya digosipin Dokter Tirta ODP. Bener nggak nih? Saking Emang sibuknya kalau sampai saya tuh, ngedrop sakit. jadi kalau saya tuh kemarin emang dua minggu yang lalu karena saya kerja itu maksudnya mengurus menyuplai APD berbagai teman-teman saya dan edukasi itu kecapean dan saya cuma tidur 3 jam selama hampir seminggu berturut-turut, itu tidur 3 jam per hari. Akhirnya ketika hari Jumat itu ceritanya saya dari Wisma Atlet, saya bertemu Mhm, dengan Maijen Bambang, itu kepala Puskes TNI di sana. Setelah mhm. itu saya setelah bertemu dengan Maijen Bambang, pulang dari situ Sabtu pagi saya demam karena Yap, saya nggak mau membahayakan sekitar saya langsung ke rumah sakit. Di rumah sakit saya di PDP kan, yap. tapi di PDP kan karena nanti saya jelasin kenapa PDP itu apa, karena saya ada gejala tetapi tesnya negatif. Jadi Terus itu gimana sih dok urutannya, PDP sebelum PDP itu ya, apa aja sih? terus ini saya ceritain dulu. Terus hari Heeh. Minggu ternyata gejala saya membaik, saya turun tingkat jadi ODP hijau, rapid test pertama negatif, swab gejala juga hilang, ternyata diagnosisnya berubah jadi bronkitis kronis. Saya istirahat total, hari Kamis saya rapid test lagi negatif, terus saya keluar akhirnya. Jadi dalam Alhamdulillah. sistematika COVID itu yang pertama ada yang namanya ODP. ODP ODP. itu adalah orang dalam pengawasan. Jadi ODP itu adalah semua orang yang koneksi atau pernah riwayat kontak dengan pasien positif COVID, entah Mhm. bergejala atau tidak. Nah, ODP ini itu emang semuanya tidak bergejala. Jadi dia tidak bergejala, tesnya pun negatif. Tetapi dia dari riwayat kontak. Jadi jaga-jaga, kan namanya tes itu buatan manusia. Itu Yap. kan sensitivitas paling masih 90%. Mhm. Sehingga untuk mencegah ODP itu di self quarantine 14 hari. Oke. Jadi banyak yang tanya, ODP di karantina di rumah aman lah. Emang aman, orang dia nggak ngapa-kenapa gitu loh. Cuman kenapa 14 hari? Karena inkubasi virus itu 14 hari di dalam tubuh manusia. Dan rata-rata imunitas manusia itu bisa menghancurkan virus dalam jangka waktu 14 sampai 21 hari. Mhm, Nah, di mhm. atas ODP dinamakan PDP. PDP itu adalah semua orang yang memiliki gejala lima hal. Yang pertama adalah demam 38 derajat, nyeri telan, batuk, ada riwayat ke red zone atau daerah atau riwayat kontak dengan pasien positif, kelima sesak nafas. Nah, tetapi dalam artian rapid bisa positif negatif, tetapi swab test belum keluar.
Nah, semua orang yang memiliki gejala mirip COVID, tetapi hasilnya belum keluar, dinamakan PDP. Nah, PDP itu bukan pasien positif. PDP ini bisa diterima di rumah sakit manapun. Makanya rumah sakit butuh APD. Kenapa? Mhm. Satu pasien yang positif ataupun PDP itu membutuhkan 3 kali shift. Satu shift 3 orang, satu CS, cleaning service, satu perawat, satu dokter. Masing-masing butuh APD. Jadi satu pasien butuh 9 APD. Jika ada 100 pasien, berarti satu rumah sakit butuh 900 APD. Makanya itu APD itu bukan surgical mask doang, APD banyak, ada N95, ada goggle, ada hazmat, ada boots. Nah, PDP ini bukan positif COVID. PDP ini adalah semua pasien bergejala yang tesnya belum keluar. Nah, di atas PDP ada namanya OTG. OTG itu Oke. adalah orang tanpa gejala yang di Baik. rapid dia positif, tetapi di swab positif tapi nggak ada gejala. Nah, OTG ini yang disuruh pulang gitu loh. Jadi kemarin ada viral-viral itu rumah sakit ngusir, rumah sakit nggak ngusir, itu namanya triase. Karena Prosedural dia ya. karena dia positif COVID. Nah, ketika dia positif COVID tapi dia juga nggak ada gejala, makanya dia disuruh pulang, disebutnya OTG. Dia karantina total Oke. mandiri, namanya self isolation lock, itu selama 14 sampai 21 hari. Di hari ke-14 dia harus wajib rapid test sama swab test. Kalau negatif 2 kali berturut-turut baru dinyatakan sembuh. Nah, derajat Oke. paling akhir itu paling tinggi namanya pasien positif COVID dengan gejala. Nah, Baik, baik. pasien-pasien ini kategorinya merah, itu harus dirawat di ruang isolasi, terkontrol Yap. terus, contoh Persahabatan, Cengkareng, dan kawan-kawan. Nah, pasien positif ini dicek harus rapid 2 kali berturut-turut dalam jangka waktu 7 hari, karena antibodi muncul 7 hari. Lalu di PCR 2 kali berturut-turut, yaitu di hari pertama, hari ke-14, dan hari 21, 3 kali berarti. Setelah 2 kali PCR negatif, baru pasien positif COVID boleh pulang. Contoh Andrea Bimo. Nah, positif COVID yang bergejala itu rata-rata punya penyakit penyerta. Contoh adalah hipertensi, diabetes mellitus, dan juga penyakit-penyakit Asma jantung. dan lain sebagainya gitu ya. Iya, itu namanya penyakit komorbid. Komorbid Itu. ya. Nah, dari semua pasien positif COVID, itu 80% gejalanya ringan sedang, 20% berakhir fatal. Nah, Yap. jadi yang berbahaya dari COVID itu sebenarnya bukan fatality rate-nya, Oke. tetapi adalah infection rate-nya. Makanya tugas dokter ada 2. Satu adalah mengobati, adalah bagian kurasi teman-teman di IGD. Kedua adalah edukasi, itu tugasnya dokter-dokter di struktural kayak saya. Oke. Lalu teman-teman di Halodoc, ada juga dokter-dokter yang di bidang pemerintahan, rumah sakit, itu edukasi. Jadi tugasnya kita tuh mengurangi infection rate. Kalau infection rate-nya turun mendekati 0, baru kita dikatakan bebas corona kayak di Wuhan, Cina. Itu, Bos. Oke, bosku. Makasih Dokter Tirta. Ini by the way nih, aku akan ngebahas tentang satu isu yang secara psikologis cukup marak gitu ya. Kemarin kita sempat WhatsApp dan aku sempat ngasih link ada fenomena bunuh diri pasien yang masih diduga ODP padahal belum positif. Ini terjadi akibat adanya social pressure yang terjadi di lingkungan sosial. Jadi sekarang ini isunya itu justru diskriminasi, rasisme, yang kalau saya lihat ini nggak cuma di Indonesia, bahkan di Australia pun ternyata 3 bulan belakangan ini pelaporan isu rasisme juga cukup tinggi gitu. Bahkan ada orang bersin atau pakai masker aja gitu ya, itu udah langsung menjadi isu yang cukup membuat kita jadi diskriminasi gitu. Bahkan pemakaman yang untuk pasien yang tidak diduga COVID pun ketika dirawat di rumah sakit yang menerima pasien COVID itu ditolak gitu. Ada juga tenaga medis yang dilempari batu oleh warga karena diduga pemakaman untuk pasien COVID. Ini gimana dok? Apakah yang harus kita lakukan gitu? Karena akhirnya saya melihat banyak manusia tidak punya kemanusiaan gitu. Jadi kalau yang itu benar sih omongan. Jadi gini, ODP itu tertekan rata-rata justru dikarenakan adanya tekanan mental dari sekitar publik. Nah, ini yang perlu teman-teman tahu. Pasien ODP itu bukan positif COVID ya. Dia itu adalah orang yang kontak dengan COVID, bukan jadi aib. Ini yang jadi masalah, men. COVID itu, kalau, jadi gini, paling berbahaya itu TBC. TBC itu menularnya airborne. Kalau emang kalian pasiennya sekitar TBC, TBC itu Indonesia pandemik, nomor 2 tertinggi di dunia. Ya kan? Cuman, tapi kenapa orang Indonesia nggak takut sama TBC? Padahal penyembuhannya 6 bulan. Obatnya baik banget lagi. Terus, begitu ada COVID, yang nularnya lewat droplet, kayak dianggap azab tuh. Itu menurut saya adalah suatu hal yang salah. Pertama, jenazah.
gini, jenazah itu kenapa diproses khusus? Itu peraturan perundang-undangan. Jadi mau misalkan kalian semua itu, loh tapi kan droplet kok nggak nular, itu adalah perintah dari pemerintah. Jadi WHO kan menyatakan bahwa COVID itu wabah pandemik, artinya sangat menular. Di dalam perundang-undangan penguburan, tata cara penguburan, kalau misalkan ada seorang pasien meninggal dikarenakan penyakit wabah yang sangat menular, itu pantasnya adalah sesuai perundang-undangan ada mengikuti prosedur penguburan tertentu. Pertama, Jadi tidak sudah boleh ada dikubur. prosedur ya? Udah, itu bukan karena COVID nanti nular loh. Yang paling mungkin ketularan itu yang ngubur. Karena kena droplet Oke. dan cairan tubuhnya dari Baik. tenggorokan. Tapi Nah, itu juga sudah pakai APD ya? iya pakai APD. Karena kan dalam peraturan perundang-undangan, pertama, yang ngubur harus tenaga medis dan alat tukang gali kubur yang udah dilengkapi APD. Pertama, Oke. jenazah dibungkus kain kafan, lalu dibungkus oleh plastik, didobel oleh kantung jenazah dimasuk peti mati dibungkus plastik, lalu dikuburkan. Gitu. Nah, itu tuh saya kecewa banget ketika kemarin ada ambulan yang nolak-nolak, ambulan ditolak warga. Ya itu tuh bukan airborne gitu loh. COVID itu menular airborne jika ada tindakan medis bersifat aerosol di sekitar rongga mulut yang bisa dilakukan oleh dokter gigi dan dokter spesialis anestesi atau THT. Jadi kalau misal ada orang nolak jenazah, itu menurut saya logikanya patut dipertanyakan. Karena COVID itu, ya ini orang udah meninggal gitu loh. Dan yang paling mungkin ketularan tenaga medis, dan dia pakai hazmat. Terus sudah dibungkus sedemikian sehingga serupa sesuai prosedural. Jadi nggak perlu ditakutin, harusnya didoain. Dan itu jauh-jauh gitu loh. Jadi Jadi dan sebenarnya ini dilempar atas ketidaktahuan warga juga ya dok ya sama iya, ketidaktahuan. informasi ini gitu. Dan ini dari katanya. Jadi kayak katanya dokter Tirta, ini katanya dokter Tirta, dan orang itu tidak memastikan gitu loh. Jadi Kayak selama contoh, ini hanya serta-merta dengerin informasi sekilas langsung mengambil kesimpulan gitu ya. Betul. Jadi itulah makanya contoh kemarin dia bilang dokter Tirta, dokter gadungan. Lah padahal saya tuh di UGM lulus IP 3,8. Saya lulus cuma 3,5 tahun, ya kan? Termasuk ini 21 orang lulusan tercepat. Ini cukup bangga loh. Kita sama-sama alumni Gajah Mada gitu kan. Iya, Terus kalau kan Kak Analisa kan kakak angkatan saya kan, gitu. Jadi iya, ini ada angkatan saya membanggakan ya. Iya, jadi kan saya bilang tuh dosen-dosen saya aja bilang kamu harus meneruskan edukasi. Kenapa? Karena katanya ini terus yang kedua, sistemnya COVID itu kayak HIV/AIDS. Lucu, HIV/AIDS itu dianggap stigma. Lah HIV/AIDS itu nular lewat darah, cairan tubuh, gitu loh. Masa deket-deket ya nggak nular gitu loh. Maksudnya virus itu bisa bertahan di benda mati aja beberapa jam doang. Itu pun harus kena inang. Nah kalau ini orangnya udah meninggal, sudah dibungkus demikian sehingga, lah kenapa pakai hazmat? Itu peraturan pemerintah. Ya jangan salahin pasiennya. Itu berarti perlu ada tugas dari pemerintah kita untuk lebih mengedukasi ya. Sudah, ya? pemerintah tuh udah edukasi. Cuman berarti masyarakat, iya. Tapi pemerintah itu hanya percaya, tapi warga itu hanya percaya omongan dari katanya. Yang katanya nggak tahu siapa yang ngomong gitu ya. Ya emang katanya, terus Cipeng apa nih, kebayangan drama Cipeng apa? Kamu tuh kenal baru sebulan aja sotoy gitu loh. Kalau teman-teman follower yang udah lawas ya tahu dari 2009 saya emang kayak gini. Tapi apa sih dok motivasi Dokter Tirta selama ini untuk jadi relawan? Kemudian ini bahkan mempertaruhkan nyawa gitu. Ini sebagai alumni Gajah Mada bangga banget loh ada alma mater yang seperti ini. Sumpah dokter itu kan ada belasan. Salah satu sumpah dokter itu adalah pertama, kita melindungi sesama teman sejawat. Jika teman sejawat kita lagi berjuang di IGD, ya kita tuh harus backup dari kanan kirinya. Mereka sekarang kekurangan APD. Dan nggak mungkin dong dokter yang melayani di APD broadcast, saya butuh APD dong. Ya nggak bisa, mereka kan ngurus pasien. Nah kita sebagai sesama dokter yang mempunyai pengaruh, kita edukasi masyarakat. Kalau ODP, rehat aja di rumah 14 hari. Nah, kalau teman kita butuh APD, kita sebagai dokter kita mencari APD. Kenapa? Karena nggak semua orang awam ngerti standar APD kayak apa. Contoh kemarin ada orang donasi niatnya baik, ngasih masker kain ke rumah sakit. Nah, emang masker kain berguna buat dokter? Ya enggak lah. Terus ada yang ngasih hazmat, tapi bolong-bolong. Ya emang itu anti air, tapi kan virus 5 mikron tetap tembus. Jadi, karena itu alasan kenapa saya
mengakomodir kebutuhan teman-teman saya. Teman saya itu selalu sharing ke saya. Contoh, dokter di Aceh, saya butuh hazmat segini, keluhan segini, saya didiskriminasi, saya jadwal jam jaga segini. Nah, itu saya kumpulin, saya diskusi dengan Dirjen Kesehatan, Bu Kirana, lalu Menkes, saya juga diskusi dengan Rektor UGM, Dekan UGM, saya juga diskusi dengan pihak Polri, TNI, untuk mengakomodir. Contohnya kemarin, Papua butuh APD. Lalu saya tanya, ternyata TNI AU bekerja, membantu. Ya udah Tirta, saya bantu kasih Hercules 1, hari Rabu atau Jumat berangkat, kamu siapkan aja alat-alat dan alamatnya. Nah, ini yang saya contoh. Kan nggak mungkin dokter di IGD mengurus itu semua. Kita backup teman sejawat. Jadi tujuannya saya kerja kayak gini adalah saya backup teman saya. Teman sejawat tuh harus saling membantu gitu loh. Jadi ya bukan pengen pansos ya. Ya yang viralin saya kan bukan saya. Saya juga nggak butuh viral. Yang viralin saya kan kalian sendiri gitu loh. Begitu. Oke, jadi ini buat para influencer yang lain gitu ya. Ini baru the real influencer nih. Ketika viralnya viral kebaikan, Dok. Jadi kalau ada yang bilang pansos, ada yang bilang itu mereka pengen aja, Dok, sirik aja. Ya Tapi kalau nggak kalau saya sendiri itu kan kita mendukung pemerintah ya. Pemerintah itu kan udah punya aturan, udah punya kebijakan. Nah, kita tuh sebagai warga negara ya kita taat pada peraturan yang udah dibuat pemerintah, taat pada anjuran, dan sebagai warga negara kita harus membantu tugasnya Pak Jokowi. Itu maksud saya. Jadi saya sekarang tugasnya bantu pemerintah posisi, dan dalam artian sebagai orang tenaga medis gitu. Dan pemerintah pun ya setuju-setuju aja, lanjutkan terus pembagian APD. Kalau kamu butuh dikawal, dikawal. Besok ke Bogor saya dikawal sama polisi. Pokoknya ngegas terus ya, Dok ya? Ngegas terus kalau demi kebaikan. Dan kalau 2014 saya ngegas karena UKM. Jadi saya tuh punya follower 400.000 sebelum COVID. Itu karena orang taunya saya pengusaha, dosen tamu. Saya juga dosen, saya udah ngajar 600 sampai 700 seminar. Saya juga pegiat UKM, saya juga dokter. Jadi tugasnya seperti itu. Nah, begitu COVID, saya tuh nggak butuh viral. Saya membantu mereka pakai uang saya sendiri awal mula 400-an juta. Cuman yang viralin saya tuh netizen. Ah, begitu viral malah dituduh pansos. Ya aneh kan, Mbak? Aneh. Yang viralin saya kan netizen. Begitu viral dituduh aneh-aneh lah. Saya tuh nggak butuh viral gitu loh. Jadi yang saya butuh adalah masing-masing orang itu membantu sekitarnya gitu loh. Karena kita tuh hidupnya cuma sementara. Mau mati sekarang, mati besok juga bisa aja. Jadi saya tuh cuma butuh, ayolah kalau kalian nggak adanya saya tuh harus ada cipeng-cipeng yang lain. Di Aceh bantu, di Tarakan bantu, di Papua bantu. Dan kalau kita tuh cuma sendiri-sendiri, nggak bisa kita tuh nyelesain masalah ini. Karena Indonesia tuh negara maritim. Italia kan negara daratan. Kalau Dokter Tirta sendiri setuju nggak kalau misalnya ini kan ada penelitian dari Universitas Indonesia ya, katanya ini diperkirakan sekitar kapan COVID ini berakhir gitu. Dan salah satu upayanya kalau kita mau lebih cepat berakhir itu ketika kita melakukan karantina wilayah, physical distancing. Itu jadi soal itu kan kuasanya pemerintah ya. Jadi kan yang lebih tahu adalah pemerintah. Jadi bukan saya nentuin. Jadi kalau soal bahasan itu saya skip. Kenapa? Karena itu adalah kuasa dari Pak Jokowi sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di negara Indonesia untuk menentukan apa yang terbaik buat negara ini. Nah, kalau kita sok-sokan ngomong kan kita bukan kepala negaranya. Gitu kan. Tapi sebenarnya COVID ini untuk sementara ini physical distancing memang salah satu upaya yang bisa kita lakukan dengan kita ikuti aja anjuran pemerintah. Kemarin kan Kementerian Kesehatan sudah memberikan maklumat. Pertama, physical dan social distancing. Kedua, anjuran kalau bisa jangan mudik. Ketiga, pakailah masker buat kain untuk seluruh orang awam. Keempat adalah gaya hidup bersih, gitu kan? Gaya hidup bersih, cuci tangan, jangan meludah sembarangan, batuk ditutupin, pakai masker kain. Terus kelima adalah membantu masyarakat untuk memenuhi nutrisi dan saling berbagi untuk ojol-ojol teman-teman yang kekurangan. Udah itu aja, diikuti aja instruksi pemerintah. Soalnya apa? Kalau semua orang keluar-keluar, nah pemerintahnya kan udahlah kita tuh ngikut pemerintah. Kenapa? Karena mereka yang lebih paham kondisi negara kita. Kalau kalian lebih sok ngerti mengenai kondisi negara, nah mending bantu saya aja itu loh. Bantu saya bagi-bagi APD, bagi-bagi nutrisi, itu lebih butuh. Karena teman saya ada yang meninggal satu karena benar-benar pakai APD dari jas hujan. Kita itu lebih butuh itu, gitu. Jadi urusan itu tuh kuasa pemerintah. Saran saya buat para influencer, kita tuh tidak usah mengurusi sesuatu yang merupakan kuasa pemerintah. Udah urusi aja urusan kita untuk membantu pemerintah, itu aja.
Oke, mantap banget dok. Dok, terakhir nih dok, aku pengen membantu masyarakat dan juga teman-teman yang follow kita gitu kan. Gimana sih supaya kita mengurangi rasa takut gitu? Karena ketika ada pasien yang sudah sembuh pun katanya bisa bisa sakit lagi atau gimana gitu sih dok? Kalau dia udah pernah Jadi, positif? jadi gini, kita itu tidak boleh takut tapi waspada. Oke. Kita tidak boleh ngeremehin tapi tenang. Jadi kita Hmm. ikut ombak tapi jangan tenggelam. Jadi ibaratnya buat teman-teman, gini, COVID Gimana itu tuh caranya tuh? Mhm. COVID itu jujur infeksius. Jadi dia tuh sangat menular karena droplet. Kenapa droplet itu bisa menular? Karena kita tidak menerapkan gaya hidup bersih sejak dulu. Itu yang menyebabkan kita tuh penakut. Kita Oke. tuh udah dihadapkan nama TBC, DBD, hepatitis A, B, C, D sampai H. Belum malaria, belum tipes. Kenapa? Karena kita jorok. Kalau orang Jorok. udah biasa hidup bersih, cuci tangan yang rajin, sebelum masuk rumah cuci tangan, cuci kaki, ya udah santai-santai aja. Orang yang sekarang ketakutan adalah orang yang tidak pernah menjaga kehidupan bersih. Oke, Nah, saya baik. buktinya dari kemarin saya udah mengunjungi 48 rumah sakit, ketemu sama ratusan dokter. Saya bronkitis kronis, malah mati karena rokok nanti. Saya nggak Mhm. kenapa-kenapa, karena saya rajin cuci tangan. Saya nggak ngeludah sembarangan. Saya kalau udah gejala sakit, saya karantina sendiri. Nah, tapi kan kita itu kan tidak hidup bersih, gitu loh. Habis makan pecel, belum cuci tangan, megang handphone, salaman sama temennya. Ya kan? Habis BAB, belum cuci tangan, salaman sama temennya. Nah, gitu loh Jadi maksud saya. jadi sebenarnya dengan kita menjaga personal hygiene itu sekarang ini yang tidak perlu takut gitu ya Nggak kalau perlu, kita yang ada kita tuh ada situasi seperti ini gitu ya dok ya. betul, jadi kita itu tidak takut, tapi waspada. Kalau Oke. kita nggak takut, kesannya kayak kita tuh ngeremehin. Nggak takut tapi waspada, Mhm. tidak ngeremehin tapi tenang. Terus berikutnya, tolong teman-teman sekalian ini, buat sekalian, nutrisi yang cocok buat kalian itu adalah pertama madu murni, 1 kali sehari. Tablet multivitamin C, B kompleks, terus B12. Habis itu juga makan makanan yang bergizi, banyakkan protein, 3 kali sehari, minum 2 Mhm. liter, minum yang hangat, jangan minum yang dingin-dingin terlebih dahulu. Habis itu kita makan makanan jangan yang banyak pengawetan, jangan yang menimbulkan potensi radang, berlemak, berminyak. Terus kalau kalian di rumah bosen ya jogging, jogging nggak apa-apa, olahraga harus wajib, lari-lari harus wajib. Oke, baik dok. Jadi itu pesan dokter Tirta intinya kalau kita jaga personal hygiene, jaga stamina kita dengan hidup sehat, itu insya Allah apapun virusnya harusnya kita lebih tenang gitu ya dok ya. Tapi Ini tuh bukannya meremehkan gitu ya. betul. Terus ada bilang minum UC 1000. Kalau saya lebih prefer multivitamin suplemen yang tablet. Oke. Kayak contoh, dan contoh bisa dicek Twitternya dokter Koko, dokter-dokter yang udah jadi influencer dan seleb tweet. Itu kan mereka tiap hari nge-share multivitamin apa aja yang cocok. Tapi kalau kita minum, contoh jahe hangat itu sangat bagus untuk menghangatkan kerongkongan. Terus habis itu kita contoh sup bawang, itu bagus banget untuk pencernaan. Terus madu murni, kurma, terus habis itu apa namanya, B kompleks, vitamin C, brokoli antioksidan, wortel, jeruk, apel, pir, alpukat. Nah, itu kan bagus-bagus semua. Pisang ya. Intinya adalah kita tuh udah disediakan multivitamin oleh alam, oleh Allah. Oke. Nah, kita tuh makan aja sesuai kebutuhan. Sip, Jangan malah dok. ngeyel. Makan es krim, habis itu sate ayam, habis itu makan berminyak, rendang, tidur terus. Nah, itu aman dari corona tapi mati karena stroke. Nah, Iya. Benar-benar nih dok. Oke dok, ini pertanyaan dari teman-teman nih. Kalau sudah pernah positif, itu kira-kira bisa sembuh total atau ada kemungkinan untuk sakit lagi dok? Jadi Pasien kalau COVID ini. orang sudah pernah COVID, otomatis di tubuhnya tercipta antibodi, imunitas yang tinggi. Jadi kalau dia sampai kena lagi, ya berarti dia yang salah, berarti dia nggak bersih. Kalau itu ada peribahasa. Jangan sampai jadi orang yang jatuh yang ke lubang yang sama 2 kali. Mhm. Kalau ada orang sudah pernah COVID dan sembuh, otomatis kamu tuh antibodinya paling tinggi sekarang di antara yang lain. Kamu harusnya paling bangga, berarti saya adalah survival. Saya punya antibody. Nah, berarti kamu kalau sampai kena COVID lagi, kebangetan berarti tololnya itu. Oke dok. Dok, Berarti itu satu yang ngegas nih saya nih kalau itu. penasaran nih dok. Dokter Tirta ini kan terkenal dengan ngegasnya gitu ya. Katanya kalau nggak ngegas nggak didengerin gitu ya dok ya.
Terus Betul. sejauh ini dengan aksi ngegasnya Dokter Tirta, kan banyak nih influencer yang udah mulai percaya untuk hidup sehat, percaya dengan bukan apa yang disampaikan Dokter Tirta, tapi kayak kayak mulai mau menerapkan pola hidup sehat ini. Terus kemudian juga banyak yang terinspirasi untuk melakukan aksi baik, membantu dengan donasi APD dan lain sebagainya. Ini gimana dok? Senang kan rasanya menjadi inspirator yang menebar kebaikan ini. Satu sisi walaupun dianggap pansos itu kita abaikan gitu ya dok ya. Tapi satu sisi visi pribadi dokter Tirta ini bisa ngebantu masyarakat juga, terutama adanya pandemik ini kan kalau kita lihat hal negatifnya tuh jadi diskriminatif. Tapi satu sisi juga jadi banyak loh aktor-aktor yang membawa kebaikan gitu dok. Nah ini bagaimana dok? Jadi Kedepannya akan terus lanjut? kalau saya sendiri sih Mbak Ana, saya itu udah edukasi dari 2014 Mbak. Bukan karena COVID doang, saya itu diri dokter, saya tuh selalu edukasi hipertensi, diabetes, seks edukasi. Tapi jawabannya apa? Kalau saya ngomong kalem, pasti digas. Saya udah ngomong itu sama Deddy Corbuzier. Setahun yang lalu, saya sharing mengenai edukasi seks. Setahun yang lalu, saya sharing ngomong baik-baik mengenai edukasi seks. Saya sharing bahwa edukasi seks itu bla 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 bla. Masa ada yang bilang, kelamin saya, urusan saya. Nah, akhirnya saya ngegas. Jadi saya edukasi itu dari 2014. Cuman kebetulan tahun ini viral. Karena yang viralin netizen. Saya tuh Karena nggak COVID, punya COVID toko saya lagi udah lagi banyak. Toko saya COVID udah banyak, Mbak. Maksudnya karena toko saya udah COVID ini lagi banyak dibicarain, jadi nggak sengaja akhirnya iya, ya maksudnya gitu. bukan itu Saya itu tujuannya. saya tuh udah usaha dari 2009, 11 tahun dari umur 17. Toko saya udah 60 di Indonesia. Event saya udah di 12 kota. Saya mau ngapain Udah gitu loh. nggak butuh basic needs-nya udah tercukupi gitu ya dok ya. Ngapain Jadi tuh buat maksudnya? apa gitu Dan ya? saya nggak pernah utang bank loh. Maksudnya gini loh, saya bilang adalah saya itu usia ada 28. Paru-paru saya tuh rusak separuh karena rokok. Umur kita tuh nggak ada yang tahu. Saya aja tuh bisa meninggal besok, lusa. Kita tuh nggak ada yang tahu umur. Duniawi itu sebentar. Kita tuh umur 60 di dunia itu sebentar. Kalau kita cuma ngejar dunia, harta, Lamborghini, 2 kali 1 nggak dibawa ke batu nisan. Yang kita bawa itu adalah amalan baik. Dan manusia itu tidak ada yang sempurna. Hidup itu cuma sementara. Harusnya kalau sementara kita jadi ladang kebaikan. Siapa tahu kebaikan kita itu yang menyelamatkan kita di akhirat. Kita tuh harusnya kayak gitu. Saya kayak gini ya kenapa? Saya pernah hidup di jalan, pernah rusak, Mbak. Jadi harapan saya buat teman-teman, udahlah, kalau ada orang berbuat baik, kalian nggak suka, ya tiru kebaikannya, yang buruk ditinggal. Nggak usah apa-apa Mantap, diviralkan, yang jelek diviralkan. Kayak apa sih gunanya memviralkan hal yang sebenarnya nggak penting gitu loh. Kayak jenazah kemarin, diviralin, terus dihujat, itu malah tambah viral gitu loh. Nah, yang viralin saya, kalian sendiri kok saya disalahin. Baik dok. Jadi gimana nih pesan dokter Tirta untuk masyarakat supaya kita juga harus siap yang lebih membahayakan dari sekedar COVID ini? Ya, ya. Haus, Pak. Haus, Pak. Yang ngegas terus jadi aus dok ya. Ya, iya. Ini tumben yang live 6.000 yang nonton, biasa 14.000 ya. Hari sore ya. Minum dulu dok. Makasih, janji jiwa enak nih. Oke. Duh, mahal nih endorsean Tirta, mahal. Ya, siap dok. Gimana, Pak? Gimana dok? Jadi gimana nih pesannya dokter Tirta? Karena banyak banget yang cukup sedih nih dok sama diskriminasi ini. Jadi kalau kita lihat nggak cuma pasiennya, tapi bahkan keluarga pasien yang sudah meninggal ini nggak berani keluar rumah dok. Karena pressure dari sosial ini cukup membuat mereka tuh kayak ngerasa nggak aman, ngerasa mereka membawa virus kayak gitu. Nah, bagaimana kita mengakhiri pandemik ini dengan tidak adanya diskriminasi dok ke depannya? Jadi kalau saran saya buat teman-teman tuh adalah jangan pernah anggap orang kena COVID itu kena aib. Beda gitu loh. Masa teman saya dokter pulang dari rumah sakit diusir dari kos-kosan. Nggak boleh, COVID itu. Orang yang kena COVID itu harusnya kita support. Bukan aib. Kalau kalian... Caranya gimana dok? Cara Ini, supportnya? Cara support tuh simple. Contoh di sebuah kota. Ada orang kemarin, ada orang email. Dia tuh sekeluarga PDP dan ODP. Jadi otomatis nggak bisa keluar rumah. Itu tetangganya ngasih makan tiap hari. Supaya kebutuhan makannya 3 kali sehari terpenuhi. Itu contoh toleransi beragama dan toleransi antar warga yang dikoordinasi oleh Pak RT. Jadi Pak RT yang nyuruh warganya ngasih makanan ke keluarga ini sehingga dia nggak perlu keluar rumah selama 14 hari. Itu contoh toleransi yang bagus banget di sebuah kota. Saya nggak bisa sebut karena privasi, karena sumbernya nggak bisa sebut. Nah ini malahan teman saya diusir loh, sampai dokter-dokter tuh bingung mau pulang gimana.
Nah, nanti kalau dokter meninggal, kalian marah-marah juga. Wah, dokter gak ada yang becus. Nah, harusnya tuh gak boleh kayak gitu. Dokter tuh pahlawan, dokter perawat, analis, terus habis itu PK, patologi anatomi, itu sekarang semua adalah pahlawan yang mereka tuh lagi berjuang lawan musuh yang namanya COVID. Dan jangan dianggap remeh penyakit ini. Kenapa? Karena Indonesia itu jujur hidupnya jorok semua gitu loh. Ini mau sampai kapan? Gak akan selesai nih kalau misalkan kalian gak hidup bersih. Yang ada adalah rumah sakit chaos, tenaga medisnya wafat, kita nanti yang ribet. Ini kita belum melawan DB dan malaria, jadi edukasi, tolong hidup bersih, dan jangan pernah memberikan stigma buruk terhadap orang yang kena penyakit. Itu tuh 1000 tahun yang lalu, orang kena penyakit dianggapnya adalah laknat gitu loh. Sekarang udah bukan. Sekarang itu orang yang kena penyakit itu harus kita support. Bukan azab itu. Siapa yang mau kena COVID itu takdir, Bos. Bukan saya juga kalau siapa yang pengen kena COVID gak ada gitu loh. Semua pengennya sehat. Jadi pengennya adalah kalau bisa disupport, orang kena ODP disupport, dikasih semangat, dokter-dokter dikasih ucapan semangat itu udah bagus. Itu aja sih, Mbak, kalau buat saya dan buat para keluarga sekarang yang ODP dan PDP tenang, gak usah takut. Itu bukan akhir dari dunia. Oke, keren together. banget. Itu kata-kata dari direksi RSUI Persahabatan ketika bertemu dengan saya adalah kita harus lawan COVID ini bersama-sama. We fight COVID together. Dari kebersamaan kita bisa muncul bahwa kita harus hidup bersih untuk mencegah semua penyakit. Dan Oke, kita harus keren membantu banget. pemerintah. Kita harus membantu Yap. pemerintah untuk meringankan beban pemerintah dalam mengatasi COVID ini. Karena nggak bisa kita menyalahkan satu lain pihak. Kita harus dukung pemerintah nih untuk menjadi negara yang bisa melawan COVID. Ingat, jangan sampai Indonesia kayak Italia, Prancis, dan Spanyol. Itu aja dari saya, Mbak. Oke dok, jadi kalau boleh saya simpulkan singkat nih, pesan Dr. Tirta untuk sesi ngobrol sore kali ini adalah gimana caranya kita memerangi COVID ini bersama-sama gitu ya, dengan cara hidup bersih, sehat, personal hygiene masing-masing, takut jangan, waspada harus. Lalu yang kedua, kalau kita menemui pasien dengan positif ataupun keluarga positif COVID, yang kita lakukan adalah mensupport mereka dan bekerja sama dengan aparatur negara untuk bisa memberikan dukungan baik moral maupun dukungan materi yang lain gitu ya dok ya. Dan yang ketiga, gimana caranya kita bersama-sama untuk memerangi COVID ini dengan nurut apa yang jadi program pemerintah dan terus berpikir positif, tapi bukan menjadi rasis atau apalagi selalu berpikiran negatif. Itu ya dok, pesan Dr. Tirta dalam obrolan sore kita hari ini. Itu aja sih, Mbak. Jadi positive thinking aja lah, kita bisa ngelawan inilah. Maksudnya, terus kita buat tagar We Fight COVID Together. Itu adalah gerakan dari tenaga medis dan teman-teman warga sekitar, karena ini musuh bersama gitu loh. Harusnya ini adalah momen saat kita tuh bareng-bareng lawan COVID gitu loh. Dan kalau Vietnam bisa ngalahin, terus habis itu Filipina bisa, China bisa, ya kita harus bisa. Kenapa kita enggak gitu ya? Ini salah Indonesia, negara penduduk terbesar nomor 4 di dunia. Kita harusnya bisa ngelawan hal kayak gini gitu loh. Oke, siap. Makasih banyak dok udah mau sharing di sini. Sama-sama. Ya, sukses selalu, sehat-sehat ya, jaga kesehatan dok. Aman, Yo, thank you. thank you.